Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya, Sobri Sutikno. Kali ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Tumbuhan sebagai Media Sederhana. Media sederhana penting untuk dikembangkan karena salah satu dari kriteria pemilihan media adalah kemudahan memperoleh media. Jadi pemirsa, media sederhana penting sekali untuk dikembangkan. Kenapa? Karena media sederhana tidak membutuhkan biaya mahal, murah meriah, bahkan mungkin tidak membutuhkan biaya. Kenapa perlu mengembangkan media sederhana? Paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, mampu memberikan suatu pengalaman baru yang mampu mengubah perilaku, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, atau suatu kecakapan atau keterampilan. Yang kedua, optimalisasi panca indera anak dalam belajar. Jadi anak tidak hanya datang ke kelas, ke sekolah untuk mendengarkan ceramah dari guru, tetapi siswa juga akan bisa melihat, di samping mendengar ceramah dari guru, dia juga bisa melihat apa yang disajikan oleh guru, yaitu dalam bentuk media. Yang ketiga, memotivasi imajinasi anak dan memberikan kesan yang dalam jika diciptakan dan digunakan secara seimbang dan sesuai dengan materi pelajaran. Ya, tentunya media sederhana ini bisa memotivasi siswa dalam belajarnya kalau digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran atau digunakan sesuai dengan materi pelajaran. Alasan menggunakan tumbuhan sebagai media sederhana. Yang pertama, kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan. Tentunya tidak membosankan. Kenapa? Karena siswa bisa melihat, tidak hanya mendengarkan ucapan guru, tapi bisa melihat sesuatu yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, belajar akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan dengan situasi dan keadaan yang sebenarnya atau situasi alami. Ketika guru mau menjelaskan tentang pisang, pohon pisang, maka pohon pisangnya yang dibawa, bukan dengan membawa gambar pisang atau membawa gambar pohon pisang, tapi pisangnya, pohon pisangnya yang dibawa. Jadi siswa akan bisa melihat sesuatu yang real adanya. Ya. Bukan miniatur tentang pisang, tetapi pohon pisangnya yang dibawa ke kelas, sehingga siswanya betul-betul melihat apa adanya tentang pisang itu. Yang ketiga, pengintegrasian materi lokal. Yang keempat, peningkatan kesadaran tentang lingkungan hidup yang sehat. Kelima, pengenalan dan penghargaan adanya berbagai keanekaragaman sumber daya alam hayati di Indonesia. Dan terakhir, meningkatkan kreativitas dan imajinatif siswa. Yang terakhir, materi yang terakhir adalah contoh penggunaan tumbuhan dalam pembelajaran. Bagaimana cara kita menggunakan tumbuhan dalam proses pembelajaran? Yang pertama, guru tentunya harus membawa tumbuh-tumbuhan ke dalam kelas atau ke dalam ruangan kelas. Misalnya guru mau menjelaskan tentang pohon pisang, ya, menjelaskan tentang bagian-bagian dari pohon pisang, lalu apa fungsinya. Maka guru harus membawa pohon pisang itu ke ruangan kelas. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk menyebutkan bagian tumbuhan dan fungsinya. Jadi guru meminta siswa untuk menyebutkan bagian tumbuhan atau bagian dari pohon pisang dan apa fungsinya. Selanjutnya,
siswa diminta untuk maju ke depan kelas untuk menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan atau bagian pohon pisang dan apa fungsinya. Jadi siswa disuruh maju ke kelas dengan melihat pohon pisang yang sudah dibawa oleh guru tadi, lalu sambil memegang. Misalnya ini namanya apa? Ini daun misalnya. Lalu ini namanya apa? Ini namanya batang dan lain-lain. Lalu siswa diminta juga untuk menyebutkan apa fungsi dari bagian-bagian tersebut. Saya kira seperti itu contoh penggunaan tumbuhan dalam pembelajaran. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Sampai ketemu pada edisi yang akan datang, tentunya dengan topik yang berbeda. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.